translated and narrated by... Bukankah itu teman sekelasku yang lama, Liu Yi? Ada apa? Wen Wanwan? Mengapa kamu di sini? Saya bekerja di sini tentu saja. Bagaimana denganmu? Apa yang kamu lakukan di sini? Apa urusanmu? Kenapa itu bukan urusanku? Anda terlihat mencurigakan bagi saya. Anda di sini bukan untuk mencuri sesuatu, bukan? Berhenti memfitnah saya. Saya di sini untuk wawancara. Apakah begitu? Sejauh yang saya tahu, perusahaan kami tidak merekrut. Padahal untuk membersihkan toilet, kami kekurangan wanita pembersih. Apakah Anda menginginkan pekerjaan itu? Berhentilah berbohong. Kakakku Wensi memberitahuku yang mereka pekerjakan di sini. Percaya atau tidak? Baiklah, semoga beruntung. Adikku Wensi tidak akan berbohong padaku. Dia pasti yang berbohong. Itu benar, dialah yang berbohong. Kenapa kamu lagi? Kenapa bukan aku? Berikan resume Anda. Anda di sini untuk wawancara, bukan? Jika Anda tidak memberi saya resume Anda, bagaimana saya bisa mewawancarai Anda? Untuk pekerjaan itu, untuk saudara Wensi, saya harus menahannya. Nona Liu Yi, saya telah melihat resume Anda. Itu tidak bertemu kebutuhan perusahaan kami. Selain itu, perusahaan kami tidak punya program ini saat ini. Jeti, saya minta maaf. Wen Wanwan, jangan melangkah terlalu jauh. Kakakku Wensi dengan jelas memberitahuku, perusahaan ini sedang merekrut, dan bayarannya 6.000 yuan sebulan. Ditambah makan siang, sudah termasuk. Dia pasti lagi ngomongin soal kerjaan bersih-bersih. Pembersihan, saya tidak sedang mencari pekerjaan kebersihan. Sebenarnya menjadi pembersih itu bagus. Anda tinggal mengepel lantai, bersihkan meja, dan hanya itu. Ini sederhana dan mudah. Dan gaji bulanan adalah 6.000 yuan. Pikirkan saja, perusahaan lain apa akan membayarmu sebanyak itu? Anda harus mempertimbangkannya. Dengan 6.000 yuan sebulan, banyak orang yang bersedia menerimanya. Mungkin sebentar lagi, seseorang akan mendapatkan pekerjaan itu. Permisi. Saya tidak sengaja menumpahkannya. Sekarang, inilah waktumu untuk bersinar. Demi menabung uang agar saudara Wensi bisa merilis lagu, saya harus menahannya. Selamat atas lulus wawancara Anda, wanita pembersih. Perusahaan yang sangat besar. Dan mereka hanya mempekerjakan satu pembersih. Itu konyol. Bosnya pasti terlalu pelit. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka bisa melakukannya? Hanya menyewa satu pembersih? Apa yang sedang kamu lakukan? Maaf, aku minta maaf. Maaf. Itu kamu. Kenapa kamu masih di sini? Anda hanya seorang wanita pembersih. Apakah ini caramu melakukan pekerjaanmu? Bagaimana saya membersihkan? Bukan urusanmu. Itu kamu, orang luar yang menghalangi jalanku. Kamu membuat pakaianku kotor. Dan Anda pikir Anda benar? Kaulah yang muncul di belakangku. Anda pantas mendapatkannya. Anda. Jangan kamu aku. Anda hanya seorang peretas yang menjajakan asuransi. Di perusahaan saya, berteriak padaku, hati-hati, atau aku akan menelpon keamanan. Dan, apakah kamu sudah diusir? Perusahaan Anda. Itu benar perusahaan tempat saya bekerja. Singkatnya perusahaanku. Ada masalah dengan itu? Kamu tidak mungkin. Kamu pikir kamu, siapa? Bicara tentang dunia kecil. Kakak Wan Wan. Ada dokumen di sini yang memerlukan tanda tangan presiden. Kami bahkan belum pernah melihat presidennya. Dan saya mendengar, presiden memiliki temperamen yang buruk. Dia menjadi marah begitu saja. Saya takut. Itu cukup mudah. Mengapa tidak mencari kambing hitam saja? Kambing hitam. Bukankah kita punya satu di sini? The film was translated and narrated by M Media.
Halo, Apa yang sedang kau lakukan? Kenapa kau tidak menjawab teleponku begitu lama? Saudara Wensi. Saya sedang bekerja. Bekerja? Kau sudah dapat pekerjaan? Ya, yang Anda rekomendasikan kepada saya. Di perusahaan itu, Baiklah, aku mengerti. Transfer 10.000 yuan padaku segera. 10.000 yuan. Cepatlah, aku ada keadaan darurat. Ya, Jangan bertele-tele. Saudara Wensi. Itu pasti sesuatu yang penting. Jika Anda tidak mengepel lantai dengan benar, apa yang kamu lakukan di sini? Ada yang harus kulakukan. Mari ikut saya. Sebagai teman sekelas lamamu, jangan bilang aku tidak memperhatikanmu. Ada peluang sekarang. Jika Anda bisa mendapatkan presiden untuk menandatangani kontrak ini, saya akan menemui manajer Xiao di departemen bisnis dan memberi Anda posisi permanen. Benar-benar, tentu saja. Ya, aku akan melakukannya. Datang. Presiden, untuk rapat ini, kau harus memeriksa persiapannya lagi. Buka pakaianmu. Melepasnya? Presiden, Anda punya hobi seperti ini? Tidak bisakah kamu melihat pakaianku kotor? Saya pikir Presiden Anda. Berhenti bicara dan lepaskan. Tidak ada yang berani, tidak ada keuntungan. Liu Yi, Anda pasti bisa melakukan ini. Semoga beruntung. Kak Jun, kau sudah berhari-hari tidak menemuiku. Apa kau sudah bosan denganku? Bagaimana mungkin? Malam ini, aku akan menemuimu. Ya, aku akan menunggu. Artis kontrak Tiansu Entertainment. Pakaianmu, bagaimana bisa kotor begitu saja? Begitu saja. Mengapa hal ini tidak dibatalkan? Mudah sekali untuk melepasnya. Ini. Kenapa ini tidak mau lepas? Aku akan menemui presiden. Liu Yi, kamu bisa. Cobalah yang terbaik. Berusahalah untuk itu. Kalau begitu kau harus berhati-hati. Aku sudah berusaha keras. Ayo cepat. Mereka sebenarnya berada di kantor bersama. Ini sungguh mengejutkan. Apa yang sedang kamu lakukan? Tidak bisakah kamu berusaha melakukannya? Akhirnya masuk. Dasar penjual asuransi kotor. Sudah berakhir. Saya memergoki mereka sedang beraksi. Mereka tidak akan membunuhku agar aku tetap diam, bukan? Siapa kau? Kenapa tidak mengetuk pintu sebelum masuk? Tidak, saya tidak bisa mundur sekarang. Baiklah ya, Cheng. Tidak kusangka kamu berani untuk berada di kantor presiden kami, menjadi intim dengan pria lain. Anda punya keberanian. Kau sangat lancang. Kamulah yang kurang ajar. Tahukah kamu ini? Kantor presiden kita. Melakukan hal seperti itu di sini. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Apa yang kau bicarakan? Dari departemen mana kau? Masuk tanpa mengetuk. Kau sama sekali tidak punya sopan santun. Siapa atasanmu? Dan bagaimana mereka mengajarimu berperilaku? Jika saya mengetuk, bukankah aku akan melewatkannya? Urusan kecilmu. Kau, itu sama sekali tidak masuk akal. Ini benar-benar keterlaluan. Sejak kamu tahu, ini adalah kantor presiden. Lalu tahukah kamu, siapa yang berdiri di depanmu? Anda adalah presidennya. Menerobos masuk ke kantor presiden. Dan mengoceh tidak jelas di sini. Memfitnah presiden. Siapa yang memberimu keberanian? Anda benar-benar presiden. Wanita ini, kenapa dia tampak begitu bodoh? Benar sekali, dia adalah presiden Anda. Benar. Saya adalah presiden Anda. Sudah berakhir. Aku sudah selesai. Kau datang ke kantor presiden kami. Ada keperluan apa? Saya seorang karyawan baru di departemen bisnis. Liu Yi. Ada kontrak yang memerlukan tanda tangan presiden. Departemen bisnis. Liu Yi. Ingatlah untuk mengetuk pintu sebelum masuk lain kali. Mengerti? Kenapa dia menandatanganinya begitu saja? Bukankah seharusnya dia marah? Apakah dia akan memecatku? Apa kau mendengarku? The film Aku was sudah ingat. translated Presiden and saya mengerti. narrated by Dipahami. N-Media. Presiden jangan khawatir.
Saya pasti tidak akan melakukannya. Biarkan kalian berdua keluar. Bibirku tertutup rapat. Kau. Apa yang sedang kau bicarakan? Biarkan dia pergi. Tapi Presiden, reputasi Anda mungkin akan. Tidak masalah. Setidaknya dia tidak tahu identitasku yang sebenarnya. Dia sangat beruntung untuk benar-benar bertemu asisten presiden. Dia benar-benar tersandung dalam tawar-menawar. Jadi apakah aku lulus? Selamat mulai sekarang. Kamu adalah anggota departemenku. Cari meja di luar dulu. Saya akan mengatur pekerjaan Anda sebentar lagi. Ya, lihat saja bagaimana aku mempermainkanmu sampai mati. Saya tidak pernah menyangka bahwa saya adalah seorang pembersih pagi ini. Dan pada sore hari, aku akan menjadi karyawan penuh waktu di departemen bisnis. Dan gaji saya naik 1.500 yuan. Ini luar biasa. Babi, sekarang kami memiliki meja kami sendiri. Berikan padanya. Ini adalah kamu. Perlu diproses hari ini. Begitu banyak, Anda baru saja memulai. Kamu harus begitu, lebih rajin dari yang lain. Kalau tidak bagaimana bisa beradaptasi dengan pertumbuhan perusahaan? Tapi ini terlalu berlebihan. Tidak banyak waktu tersisa hari ini. Jika Anda tidak bisa menyelesaikannya bekerja lembur, bukankah masih ada waktu malam ini? Tapi malam ini, Liu Yi, saya tidak meminta pendapat Anda. Jika Anda tidak bisa menyelesaikannya, itu masalah pribadi, masalah kemampuan. Maka saya harus mempertimbangkannya dengan serius. Apakah Anda memenuhi syarat untuk tinggal di departemen saya? Bagus, aku akan melakukannya. Berkelahi denganku. Kamu masih terlalu hijau. Selesaikan secepat mungkin. Kenapa dia belum pergi? Sepertinya dia sedang bekerja. Saya tidak buta. Presiden, apakah Anda benar-benar memiliki? Tidak ada hubungannya dengan dia. Siapapun yang melihat pasti tahu. Kalian berdua jelas saling kenal, kah? Saya ingin latar belakang lengkapnya. Dimengerti. Saat di bumi, apakah saya bisa pulang kerja? Bagaimana kabarmu tiba-tiba muncul di belakangku? Kamu tidak mengeluarkan suara. Kenapa begitu gugup? Apakah kamu tidak mengenali saya? Saya tidak tahu sebelumnya. Tapi sekarang aku, akhirnya, mengetahui identitas aslimu. Sebenarnya, kamu adalah simpanan kecil di samping bosku. Alur pemikiran wanita ini benar-benar tidak bisa diselamatkan. Beritahu saya, kapan kamu keluar dari lemari? Omong kosong macam apa itu? Pulanglah dan masak sekarang. Saya harus bekerja lembur. Apakah lembur lebih penting daripada memasak? Ya, Jeng, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Pulanglah dan masak untukku sekarang. Aku mohon padamu. Bisakah kamu makan di luar hari ini? Saya harus bekerja. Atas dasar apa? Aku sudah membayarmu. Anda memiliki kewajiban untuk pulang dan memasak untuk saya. Tetapi jika saya tidak menyelesaikan pekerjaan ini, saya akan dipecat. Itu sangat sulit bagi saya untuk menemukan pekerjaan ini. Aku memerintahkanmu untuk keluar sekarang. Meskipun Anda adalah kekasih presiden, kamu tetaplah seseorang yang harus tetap berada dalam bayang-bayang. Saya sekarang memesan Anda untuk menjauh dariku. Saya harus bekerja. Pada kecepatan ini, mungkin tidak akan selesai juga walau begadang semalaman. Kamu kembali dulu. Aku akan melakukannya untukmu. Pria ini sebenarnya cukup tampan. Liu Yi, apa yang kamu pikirkan? Kamu punya pacar, kamu tahu. Untuk apa kamu berdiri di sana? Kembali ke sana sekarang. Mengapa kamu begitu agresif? Jangan kira aku tidak tahu. Kamu hanya ingin aku melakukannya. Jaga rahasiamu. Apa yang kamu bicarakan? Tidak ada. Terima kasih. Mulai hari ini, kami adalah teman baik. Bisnis Anda, saya tidak akan memberitahu siapapun. Presiden, sudah diverifikasi. Liu Yi memiliki ayah bernama Liu Shengquan. Dia menghilang saat dia masih kuliah. Dia mengandalkan beasiswa dan pekerjaan paruh waktu untuk menyelesaikan gelarnya. Dia selalu hidup hemat. Tapi ada satu hal yang The aneh. film was Liu Shengquan ini, translated and dia tidak bisa narrated by dilacak. Emmy. Seolah-olah dia lenyap di telan bumi.
Lenyap dari dunia. Apakah tidak ada cara lain? Dia punya pacar. Bernama Chen Wenxi. Dia punya bakat. Dia adalah pendatang baru papan atas tahun lalu. Di 20 besar nasional. Dia bekerja untuk membiayai Chen Wenxi. Baru-baru ini, dia bahkan menggadaikan propertinya. Ayahnya meninggalkannya. Tidak heran, sepertinya dia jadi terobsesi dengan uang dan pelit. Mengapa tidak memberikan pacarnya sebuah peluang? Bukankah perusahaan kita ingin merekrut talenta baru? Ya, tapi Pak Yang Feng meminta. Itu harus seorang artis wanita. Kirim pemberitahuan untuk menandatangani Chen Wenxi. Beritahu Yang Feng. Itu adalah keputusan pribadi saya. Ya. Kau datang di saat yang tepat. Koki baru saja selesai memasak. Kami baru saja akan makan. Duduklah. Berhentilah bersikap lengah. Terima kasih. Kenapa kamu membuat begitu banyak hidangan hari ini? Anda belum pernah semurah ini sebelumnya. Pacarku, ditandatangani oleh Tianshu Entertainment. Jadi saya pikir, saya akan memasak beberapa hidangan tambahan. Jadi kita semua bisa merayakannya. Jadi kita mendapat keuntungan dari pacarmu ya? Karena ini adalah perayaan. Kenapa kamu tidak merayakannya bersamanya? Dia bilang, dia harus makan bersama beberapa orang penting. Dia tidak punya waktu untukku. Kamu adalah pacarnya. Setidaknya, dia seharusnya membawamu. Mengapa saya harus pergi? Lagi pula aku tidak suka kesempatan-kesempatan seperti itu. Industri hiburan sedang kacau. Bintang pria berubah-ubah. Dan membuang mantan adalah praktik umum. Anda sebaiknya terus mengawasinya. Jangan khawatir, aku percaya padanya. Pacarku bukan orang seperti itu. Aku hanya bilang, buka matamu. Jangan biarkan diri Anda ditipu uang dan hati Anda. Diam. Pacar saya tidak akan pernah menipu saya. Dia memberitahuku bahwa suatu saat dia menjadi bintang besar. Dia akan membelikanku villa dan mobil mewah. Membuat nama untuk diri Anda sendiri di industri hiburan. Bukankah itu mudah? Saya percaya padanya. Dia pasti akan menjadi bintang besar seperti Meng Xian. Siapa yang kamu katakan? Meng Xian. Kenapa kamu begitu bersemangat? Aku tidak sedang membicarakanmu. Manajer Zhao, Chen Wenxi ada di sini. Ini manajer Zhao. Manajer Xiao. Wenxi, akhirnya kau datang. Halo manajer Zhao, kau akan segera menjadi seorang artis di Tianshu Entertainment. Jika kau butuh sesuatu, kau bisa datang padaku. Anda terlalu baik manajer Zhao, saya hanya pendatang baru. Saya tidak pantas mendapat perhatian sebesar ini dari Anda. Kau dipilih secara pribadi oleh presiden kami. Kami harus menanganimu dengan serius. Presiden memilih saya secara pribadi? Kau tidak tahu? Mungkin presiden terlalu sibuk untuk memberitahumu. Benar. Sebenarnya apa hubunganmu dengan presiden kami? Saya sudah bekerja di perusahaan ini selama lebih dari 10 tahun. Dan saya bahkan belum pernah melihat presiden secara langsung. Kau belum pernah melihat presiden? Kami tidak punya status untuk melihatnya. Tapi, itu tidak sopan dari saya. Bukan tempat saya untuk bertanya. Saya akan meminta seseorang menyiapkan kontraknya segera. Setelah kau menandatanganinya, kau akan menjadi artis resmi di bawah Tianshu Entertainment. Terima kasih manajer Zhao, jangan sungkan. Juga, Wen Wanwan akan menjadi asistenmu mulai sekarang. Dia akan bertanggung jawab atas semua pekerjaan penampilanmu. Saya akan kembali bekerja kalau begitu. Kalian berdua lanjutkan saja. Wanwan mulai sekarang. Jaga Wenxi dengan baik. Ya, manajer Zhao. Baik manajer. Wenxi, kamu sudah melakukannya. Dipilih sendiri oleh presiden. Mulai sekarang, kamu akan menjadi seperti itu. Seorang superstar yang sangat hot. Dan itu berarti kau akan menjadi istri seorang superstar. Jeti, kenapa kamu belum melakukannya? Sudah mencampakkan wanita itu Liu Yi. Tidak terburu-buru. Selama bertahun-tahun, dia jadi ATM berjalan kita, praktis banget. Saudara Wenxi, kalian berdua. Apakah kamu tidak tahu? Mengetuk sebelum masuk. Saudara Wenxi, bisakah Anda memberitahu saya? Apa yang kamu dan Wen Wanwan lakukan? Wanwan kemasukan pasir di matanya. Aku hanya membantunya memeriksanya. Tapi aku dengan jelas melihat kalian berdua. Kau salah lihat. Cuma kemasukan pasir. Aja kok mata Wanwan. Dia tidak bisa membukanya. Aku hanya meniupnya untuknya. Kau hanya melihatnya dari sudut pandang yang salah. Kenapa itu jadi urusanmu? Benar-benar. Lebih nyata dari emas. Benar sekali. Apa yang kau lakukan di sini?
Saya punya beberapa kontrak yang perlu diawasi oleh penyelia Wen. Di mana filenya? Tidak perlu. Karena sekarang, saya asisten Wensi. Saudara Wensi dia. Wan Wan memang asisten saya. Saya punya beberapa hal penting untuk berdiskusi dengan Wensi. Anda harus keluar dulu. Kau duluan saja. Wan Wan diatur oleh manajer Zhao. Kita masih punya banyak hal untuk dibicarakan. Aku akan mencarimu saat aku luang. Jadi begitu. Sepertinya aku benar-benar melakukannya. Kesalahpahaman Wensi. Kalau begitu aku akan pergi. Kembali bekerja. Baik, kirimkan aku uang. Aku harus mentraktir beberapa teman makan malam ini. Saya akan mentransfer Anda 5.000 yuan. 5.000 yuan saja tidak cukup. Aku harus mentraktir manajer Xiao malam ini. Karena dia membawakanku kontraknya. Aku harus memberinya sedikit imbalan kan? Transfer lagi 20.000 yuan. Baiklah, sudah terkirim. Bagus, lanjutkan. Anda sebenarnya tidak menyukainya, bukan? Bagaimana mungkin? Aku hanya memanfaatkan dia. Aku kuras habis, tak mau sia-siakan sumber daya ini. Saudara Wensi, kamu sangat buruk. Saya menyukainya. Aku bahkan bisa lebih buruk lagi. Selamat Wensi. Sekarang setelah kamu dikontrak oleh Tianshu, begitu kamu menjadi bintang kelas A, jangan lupakan saudara-saudaramu. Tentu saja, kita bersaudara seumur hidup. Wensi, aku sangat iri padamu. Bisa dikontrak langsung oleh presiden. Iri hatimu tidak ada gunanya. Wensi kita adalah calon superstar. Potensi tak terbatas. Ayolah kita semua bersaudara. Jangan bahas itu dulu. Minum, ayo minum. Xiaoyi, kamu akhirnya berhasil. Selamat. Benar sekali. Sekarang Wensi ditandatangani oleh Tianshu Entertainment. Dia akan melonjak. Itu hanya keberuntungannya. Keberuntungan adalah bagian dari bakat. Anda akan segera menjadi seperti itu. Istri seorang superstar. Jangan lupakan kami. Masih terlalu dini untuk mengatakan itu. Selain itu, saya tidak akan melupakan kalian. Bukankah itu hanya masalah waktu saja? Xiaoyi, kamu harus terus mengawasinya. Saat ini bintang. Begitu mereka menjadi besar, akan memiliki banyak wanita berkerumun di sekitar mereka. Jangan biarkan perampas kekuasaan mengambil tempatmu. Aku tidak akan percaya padanya. Ayo pergi ke Wensi. Dia adalah sesuatu yang lain. Anda telah banyak membantunya. Kenapa dia masih menyuruhmu menuangkan minuman? Tidak apa-apa. Lagi pula aku hanya duduk-duduk saja. Kalau begitu lanjutkan. Aku akan pergi. Kenapa dia ada di sini? Siapa pakai kamar VIP bawah? Kudengar itu artisnya. Chen Wensi yang akan menandatangani kontrak dengan Tianshu. Dia menjadi tuan rumah. Teman-temannya untuk makan malam. Lupakan itu, apa yang kamu lakukan berdiri di sini? Saudara Wensi, saya. Sudahlah, karena kamu sudah di sini. Aku punya pengumuman. Apakah ini berarti Wensi sudah memutuskan untuk mengumumkan hubungan kami di depan semua orang? Semuanya. Izinkan aku bicara sebentar. Aku setelah dipilih oleh Presiden Tianshu untuk menjadi salah satu artis mereka, bagiku adalah pengakuan atas bakatku. Ini juga merupakan imbalan atas kerja keras yang telah kulakukan selama bertahun-tahun. Ada pepatah lama. Di balik setiap pria sukses, ada wanita yang mendukungnya. Bukankah wanita yang berdiri di belakangmu Wensi berbicara tentang aku? Pencapaianku hari ini sepenuhnya berkat dukungan dan pengorbanan seorang wanita. Segala yang kucapai hari ini, semuanya karena dia. Jadi di sini, aku ingin memperkenalkan kepada kalian semua, seorang wanita yang lebih penting daripada hidupku sendiri. Dia adalah Wen Wanwan. Saudara Wensi, apa yang kamu katakan?
The Mengenai film was dia, translated and Liu Yi. narrated by M. Dia selalu Media. berada di depan semua orang, mengklaim dirinya sebagai pacarku. Aku harus mengklarifikasi ini sekarang juga. Aku Chen Wenxi. Tidak pernah sekalipun mengakui bahwa dia adalah pacarku. Itu selalu merupakan hayalannya sendiri. Aku yakin kalian semua juga bisa melihatnya. Wanita ini bukan siapa-siapa, namun dia cukup tidak tahu malu untuk pergi kemana-mana, menyebut dirinya pacarku. Ini sungguh penghinaan terhadap reputasiku. Orang-orang yang tidak tahu kebenarannya mungkin mengira aku berselingkuh. Jadi di sini aku menyatakan kepada semuanya, satu-satunya pacarku Chen Wenxi adalah Wen Wanwan. Dia sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Chen Wenxi ini benar-benar tidak berperasaan. Jika dia tidak menyukai Xiao Ye, kenapa pergi sejauh ini untuk mempermalukannya seperti ini? Saudara Wenxi, Anda baru saja berbohong kepada saya. Bukan tanda tanya. Kamu bilang kamu mencintaiku, bahwa kamu akan memperlakukanku dengan baik. Pergi sana, Liu Yi bukankah aku? Sudah bicara jelas tadi. Aku tidak pernah menyukaimu. Itu selalu merupakan hayalanmu sendiri. Kamu tidak berguna. Apa yang bisa kamu berikan padaku? Hanya wanita sehebat Wanwan yang bisa membantuku bersinar di industri hiburan. Aku adalah komoditas panas seorang superstar. Lalu bagaimana dengan tahun-tahun sejarah kita? Apa artinya itu? Aku sudah banyak berkorban untukmu. Apa artinya itu? Sudah kubilang. Itu selalu merupakan hayalanmu sendiri. Apakah aku memaksamu melakukan hal-hal itu? Liu Yi, seseorang perlu memiliki kesadaran diri. Anda tidak memiliki kekuatan dan status. Apa yang mungkin bisa Anda lakukan untuk membantu Wenxi? Saya menasihati Anda untuk menghadapi kenyataan. Mulai sekarang menjauhlah dari Wenxi. Keluar, kamu tidak diterima di sini. Pemikiran yang penuh angan-angan. Tak tahu malu. Jadi selama ini, aku hanya seorang badut. Aku dikerjai tanpa sadar. Kamu sendiri yang mencari masalah ini. Ya, itu semua ulahku sendiri. Saya bekerja siang dan malam untuk mendapatkan uang. Takut menghabiskan 1 sen pun. Terkadang aku memindahkanmu. Setidaknya 5.000 yuan. Di lain waktu puluhan ribu yuan. Aku bahkan menggadaikan rumah pemberian ayahku untuk melunasi hutang Anda. Itu semua ulahku sendiri. Saya tidak pernah berpikir seperti itu pada akhirnya. Saya akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Apa, Liu Yi? Sebenarnya menggadaikan rumahnya untuk melunasi utangnya. Apakah itu nyata? Melihatnya sepertinya itu benar. Menurut saya, jika kamu tidak menyukai seseorang, Anda tidak harus terus-terusan merangkainya. Apalagi saat Anda bertanya, mereka demi uang. Kamu menipu semua uang mereka, lalu menolak untuk bersama mereka. Kamu setidaknya harus membayarnya kembali. Itu baru masuk akal. Tepat. Berhenti bicara omong kosong. Kapan aku pernah mengambil uangmu? Semua orang menggunakan transfer seluler sekarang. Ponsel Anda harus tetap memiliki catatan transaksi. Bahkan jika aku mengambil uangmu memangnya kenapa? Kamu memberikannya dengan sukarela bukan? Apakah aku memaksamu? Jika dia meminta uang padamu, kamu bisa saja mengatakan tidak. Tidak ada yang memaksamu. Saya belum pernah melihat seseorang tidak tahu malu sepertimu. Jika Anda tidak mengakuinya, pacarmu, apa hakmu meminta uang padanya? Apa hubungannya itu denganmu? Kamu benar-benar menunjukkan ketidakmaluan ME. Sepenuhnya. Apakah ini jenis artis yang dikontrak Tianshu Entertainment? Diam. Aku Presiden Tianshu Entertainment telah memilihnya. Hak apa yang kamu miliki untuk mempertanyakanku? Jika orang yang dipilih oleh Presiden Tianshu Entertainment memiliki karakter yang buruk, maka menurutku dia tidak lebih baik. Siapa yang begitu berani dan tidak tahu berterima kasih, berani tidak hormat kepada Presiden Tianshu Entertainment kami, manajer Xiao? Aku mendengar seseorang bicara omong kosong begitu aku masuk. Siapa yang menghina presiden kami? Kamu cari mati ya. Kamu bahkan bukan karyawan baru di perusahaan kami, Kal. Kenapa kamu ada di sini? Manajer Xiao, Anda datang pada waktu yang tepat. Itu dia. Wanita ini yang baru 2 hari berada di sini. Benar-benar tidak tahu malu. Dia mendengar bahwa presiden akan merekrut saudara Wenxi. Dan dia terus memburunya sejak saat itu. Ketika saudara Wenxi menolak, dia menuntut agar dia bayar dia untuk masa mudanya yang terbuang. Manajer Xiao, kamu harus berdiri untuk saudara Wenxi. Wanita ini terus-menerus menggangguku. Sungguh menyebalkan. Ini benar-benar tidak masuk akal. Seseorang harus memiliki harga diri dan rasa malu. Dan yang lebih penting kesadaran diri. Apakah artis yang dipilih presiden kami seseorang yang bisa kamu sentuh begitu saja? Sebenarnya tidak. Cukup. Lihat diri kamu sendiri.
Dirimu yang menyedihkan itu. Apakah kamu layak untuk Wensi, wanita jalan? Yang tidak punya harga diri, dan tidak tahu malu sepertimu, tidak pantas berada di perusahaan kami. Mulai hari ini kamu dipecat. Zhao Changning, kamu terlihat sangat mengesankan. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Manajer kami Zhao mengajukan pertanyaan kepada Anda. Apakah kamu tuli? Anda percaya cerita sepihaknya, tanpa berpikir dua kali? Bagaimana kabarmu? Menjadi manajer departemen? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ini Chan Wensi dan Liu Yi. Sudah saling kenal sejak lama. Dia terus menggantungkan perasaan Liu Yi. Tidak pernah memberinya gelar. Dan malah memperlakukannya seperti ATM. Gadis malang itu. Berhemat dan menghemat setiap sen. Dan memberikan semuanya padanya. Dia bahkan mengambil satu-satunya properti. Ayahnya meninggalkannya. Dan memberikannya kepada Chan Wensi untuk melunasi utangnya. Suatu ketika presiden Anda tertarik pada Chan Wensi. Kamu menendangnya ke tepi jalan. Mengklaim itu semua hanyalah angan-angannya sendiri. Bahwa dia yang menyebabkannya sendiri. Sekarang karena dia, Liu Yi tidak punya apa-apa lagi. Dan Chan Wensi ini telah menipu uangnya. Dan bermain dengan hatinya. Sekarang bahkan menolak untuk bersamanya. Setidaknya seharusnya begitu. Membayarnya kembali. Kata orang dahulu. Jangan tinggalkan istri yang berbagi kemiskinanmu. Dia menjadi kaya dan segera menendang wanita. Yang mengorbankan segalanya untuknya ke tepi jalan. Benar-benar tega dan tidak punya perasaan. Orang macam apa dia? Itu presiden Anda. Benar-benar menghargainya. Apakah dia buta? Chen Ximek zaman modern ini tidak pantas menjadi artis. Apalagi bintang. Semuanya diam. Keputusan presiden kami. Bukan untuk kamu pertanyakan. Wensi, apakah kamu benar-benar mengambil uangnya? Ya. Manajer Zhao, uang itu diberikan oleh Liu Yi dengan sukarela. Tidak ada yang memaksanya. Sukarela? Apakah Anda benar-benar tidak tahu apa-apa tentang hukum? Mereka tidak menikah. Mereka juga bukan pasangan. Chen Wensi ini berulang kali meminta uang dari Liu Yi. Dan jumlahnya sangat besar. Bahkan melibatkan properti. Ini sudah merupakan penipuan. Dengan jumlah melebihi 10.000 yuan. Dia akan berada di balik jeruji besi selama 3 tahun. Dan dia Chen Wensi. Berasal dari Liu Yi. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak uangnya. Ditambahkan di atas rumah itu sama sekali. Harganya sudah sekitar 2 juta yuan. Cukup untuk mengirim Chan Wensi ke penjara seumur hidup. Manajer Xiao, kamu harus menyelamatkanku. Aku dipilih oleh presidenmu. Kamu tidak bisa membuangku begitu saja. Bagaimana mungkin presiden memilih sampah seperti itu? Sudahlah, mungkin presiden punya alasannya sendiri mengenai masalah ini. Memang kesalahan artis perusahaan kami di sini. Saya pribadi atas nama Wensi meminta maaf kepada nona muda ini. Baiklah semuanya, mari kembali bersenang-senang. Jangan biarkan ini merusak suasana. Bagaimana apanya? Manajer kami Zhao sudah meminta maaf atas nama saudara Wensi. Apalagi yang kamu inginkan? Jangan memaksakan keberuntungan Anda. Saya sudah menyelidiki situasinya dengan menyeluruh. Ini adalah masalah nona muda itu sendiri dan tidak ada hubungannya dengan artis kami. Baiklah, seperti presiden. Seperti bawahan. Anda semua dipotong dari kain yang sama. Xiao Yi membawa mereka ke pengadilan. Ya, tuntut mereka. Selama kamu tidak takut akhirnya masuk penjara bersama-sama, maka silakan saja menuntut. Betapa mengesankannya mengancam kita sekarang. Apakah menurut Anda kami mudah takut? Kebetulan saya ingin menguji karyawan baru departemen hukum kami, pengacara itu Shang San, untuk melihat apakah dia sehebat yang dirumorkan. Apa? Si pelanggar hukum? Zhang San. Jika itu benar-benar Zhang San, lalu wanita muda ini mungkin tidak punya peluang. Siapa sebenarnya Zhang San ini? Apakah dia benar-benar seperti itu? Semengerikan yang kamu katakan. Kamu mungkin tidak tahu rekam jejaknya yang legendaris. Belum lama ini, dia tidak hanya memenangkan kasus untuk pihak tergugat. Dia mengirim penggugat dan pengacara mereka langsung ke penjara. Mereka dipenjara 3 tahun. Jika begitu, bukankah itu berarti Xiao Yi hanya harus menerima nasibnya? Menurutku dia sebaiknya menyerah saja. Apa? Apakah kamu masih akan menuntut? Sejauh yang saya tahu, Tiansu Entertainment belum menandatangani kontrak dengannya, kan? Itu benar, kita belum menandatangani kontrak. Namun, Wensi sudah menandatangani kontraknya. Begitu dia menandatangani kontrak ini, bukankah dia resmi menjadi artis perusahaan kami? Dengan karakter moralnya yang rendah, apakah kamu yakin masih ingin mengontraknya? Itu bukan urusanmu. Dia secara pribadi dipilih oleh presiden kami, bahkan jika dia tidak berguna. Bahkan jika dia sampah, kami akan tetap mengontraknya. Lebih baik kamu percaya, kami tetap bisa menjadikannya bintang. Lihat ini.
The film was translated Aku and sekarang adalah artis narrated by resmi. M Media. Di bawah Tianshu Entertainment. Ditambah lagi aku kenal presidennya. Mari kita lihat, apa yang bisa kamu lakukan padaku sekarang. Apakah begitu? Presiden Tianshu Entertainment mengenal Anda. Kenapa aku tidak mengetahuinya? Jika Kak Wensi tidak mengenal presiden, mengapa presiden secara pribadi bersikeras agar kami mengontrak Kak Wensi? Jika aku tidak mengenal presiden, kenapa dia memberiku kesempatan ini? Karena kamu terus bersikeras bahwa Anda mengenal presiden. Kalau begitu aku ingin bertanya, apa sebenarnya yang dilakukan presiden? Seperti apa Tianshu Entertainment? Presiden kami itu selalu sulit ditemui dan misterius. Bahkan kami pun jarang melihatnya. Apa kau benar-benar berpikir orang biasa sepertimu layak untuk mengetahui wajah asli presiden? Tepat sekali. Beraninya kau berspekulasi tentang presiden? Juga tidak ngaca dulu, diri sendiri itu orang yang seperti apa? Sekarang Anda telah melihat warna aslinya. Apakah kamu menyesalinya? Sudah terlambat untuk menyesal. Saya hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena terlalu naif. Gadis kecil, di dunia ini koneksi adalah segalanya. Kau tidak punya kekuasaan dan tidak punya status, tapi kau pikir kau bisa melawan kami. Dengan kelompok tidak jelasmu itu, jadi aku sarankan padamu, telan harga dirimu dan pergilah. Ada pepatah lama. Penderitaan adalah berkah. Ayo kembali. Aku lelah dan ingin pulang. Ingin melampiaskan kekesalan Anda. Mereka mempunyai kekuatan yang terlalu besar. Kita tidak bisa melawan mereka. Jangan khawatir. Kamu punya aku. Pergi ke sini sekarang juga. Aku ingin melihat orang hebat macam apa yang bisa kau panggil. Siapa yang kamu telepon? Qin Xiao. Aku tidak tahu. Dari mana kau bahkan mendengar nama asisten presiden kami? Tapi kau seharusnya tidak menjadikannya bahan lelukon. Membuat lelukon tentang dia. Benarkah? Asisten presiden. Siapa sebenarnya Qin Xiao itu? Kenapa manajer Xiao begitu marah? Qin Xiao adalah asisten presiden kita. Semua urusan perusahaan ditangani oleh asisten Qin yang menyampaikannya dari presiden kepada kita semua. Dia pada dasarnya adalah orang kedua di perusahaan. Benar sekali. Kontrakmu juga disampaikan oleh asisten Qin. Di Tianshu asisten Qin adalah orang kedua setelah presiden. Beraninya orang biasa sepertimu memanggilnya dengan namanya Zhou Chengmin. Asisten Qin, kenapa Anda di sini? Kenapa Anda memukul saya? Bukankah dia presidennya? Bagaimana dia menjadi asistennya? Bukankah keduanya sama? Dia belum menemukan jawabannya, bukan? Kau benar-benar luar biasa. Bersikap begitu angkut. Menindas seorang wanita yang tidak berdaya. Siapa yang memberimu hak? Bersikap begitu angkut. Asisten Qin, saya melakukan ini demi kebaikan perusahaan. Apakah melakukan sesuatu demi perusahaan membenarkan tindakan menindas orang lain? Kau sudah tahu penyebab masalah ini. Kenapa terus melakukan kesalahan? Melindungi artis dengan karakter seburuk itu dan tidak punya rasa tanggung jawab? Asisten Qin. Dia dipilih langsung oleh presiden. Saya melakukan ini demi kepentingan presiden. Katakan padaku, sejak Tianshu Entertainment didirikan, artis mana yang kami rekrut yang tidak melalui proses seleksi ketat, karakter, integritas, nilai-nilai? Bukankah semua ini perlu diperiksa? Dia memang dipilih oleh presiden benar, tapi itu tidak berarti dia kebal dari penilaian ini. Setelah apa yang terjadi hari ini, apa kau pikir dia masih memenuhi syarat untuk menjadi salah satu artis yang ditandatangani di Tianshu Entertainment? Anak ini pasti punya mempelajari satu atau dua hal saat berada di sisiku. Tidak, dia tidak memenuhi syarat. Karena dia tidak memenuhi syarat, lalu apa yang harus dilakukan selanjutnya? Aku seharusnya tidak perlu mengajarimu itu, kan? Akhirnya ada yang bicara masuk akal. Aku sudah tahu. Tianshu Entertainment tidak mungkin menjadi perusahaan seperti itu. Shen Wenxi ini, dia pasti sangat menyesal sampai ke lubuk hatinya. Dia pantas mendapatkannya. Seorang gadis yang mengorbankan segalanya untuknya. Dan dia tidak mau tahu apa-apa tentang itu. Benar-benar si serigala mata putih. Shen Wenxi, karena kamu dan cacat karakter pribadimu, kau tidak lagi memenuhi persyaratan perusahaan untuk artis yang dikontrak. Perusahaan sekarang telah memutuskan untuk membatalkan kontrakmu. Serahkan kontraknya. Asisten Qin, terlepas dari apa yang kamu pikirkan tentang Chen Wenxi, dia dipilih langsung oleh presiden. Kamu benar-benar harus memberitahu presiden tentang ini dan dengar apa yang dia katakan. Aku mengenal presiden kalian secara pribadi. Aku adalah artis yang dipilihnya sendiri. Apa hakmu untuk memihak orang luar? Apa kau benar-benar mengenal presiden kami? Tentu saja aku mengenalnya.
Kenapa lagi dia memerintahkan agar kamu mengontrakku? Chen Wenxi ini, dia sebenarnya menyampaikan poin yang masuk akal. Jika dia dan Tianshu Entertainment, Presiden tidak saling mengenal, lalu bagaimana dia bisa tahu tentang Chen Wenxi ini? Jika dilihat seperti ini, Chen Wenxi ini dan Presiden Tianshu Entertainment mungkin benar-benar memiliki hubungan yang dalam. Mendengarkan asisten Qin berbicara seperti ini, kenapa bisa begitu? Asisten Qin, kenapa Anda tidak melaporkan ini kepada Presiden? Tidak perlu. Presiden sudah sepenuhnya sadar tentang semua yang terjadi hari ini. Dia tahu segalanya. Kenapa lagi aku berdiri di sini? Chen Wenxi, apa kau akan menyerahkan kontrak itu atau tidak? Tidak mungkin aku sudah menandatanganinya. Aku adalah artis Tianshu sekarang. Kenapa aku harus menyerahkannya? Karena kau tidak pantas mendapatkannya. Tutup mulutmu. Saya adalah finalis 20 besar dalam kompetisi pendatang baru super. Semua demi menjadi seseorang. Seperti superstar hebat Meng Xian. Aku dipilih langsung oleh presiden kalian. Bagaimana bisa kau bilang aku tidak pantas? Kau benar-benar punya nyali. Untuk menyombongkan diri ya, kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dilirik oleh presiden kami dan dikontrak hanya karena sedikit keterampilan itu. Bukankah begitu? Itu menggelikan. Dengan pencapaian kecilmu yang menyedihkan, kau pikir presiden akan memperhatikanmu? Apa sebenarnya maksudmu dengan itu? Jangankan masuk 20 besar nasional, bahkan jika kau adalah juara nasional, presiden kami belum tentu memberimu lirikan kedua. Apa yang membuatmu berpikir bahwa seseorang sepertimu yang hampir tidak masuk dalam peringkat akan menarik perhatian presiden kami? Mendengarkan asisten Qin, jelas ada cerita yang jauh lebih besar di balik perekrutan Chen Wenxi. Chen Wenxi ini, dia tamat. Biarkan aku memberitahumu satu hal lagi. Sebelum hari ini, orang seperti apa dirimu? Presiden kami tidak tahu siapa kau atau seperti apa wajahmu. Jadi kau berbohong tentang mengenal presiden. Apa kau tidak punya rasa malu sama sekali? Tapi kenapa dia memerintahkanmu untuk mengontrakku? Karena Liu Yi. Apa? Karena aku, Itu tidak mungkin, tidak mungkin. perubahan situasi ini terlalu cepat. Itu sungguh memuaskan. Seseorang yang mengorbankan segalanya untuknya. Dan dia bahkan tidak menghargainya. Pantas saja dia kehilangan kesepakatan endorsement. Kenapa? Karena aku. Saya bahkan tidak tahu presiden mereka. Mungkin presiden mereka mengenal Anda. Asisten Qin Anda tidak mungkin salah kan? Liu Yi baru 2 hari di perusahaan. Bagaimana mungkin dia mengenal presiden? Lagi pula, mengapa presiden merekrut Kak Wenxi? Hanya karena dia? Benar. Dia hanyalah orang tak berguna, yang tidak berguna. Bagaimana mungkin presiden kalian memihakku karena dia? Karena kau begitu keras kepala, aku akan memberitahumu kebenarannya. Liu Yi baru saja bergabung dengan perusahaan, tapi dia bekerja sangat keras. Dia bekerja lembur di hari pertamanya, dan presiden kami kebetulan berpapasan dengannya. Itulah sebabnya dia memberitahuku. Selidiki situasinya, mengetahui betapa keras dia bekerja. Hanya karena dia ingin pacarnya suatu hari nanti bangga dan sukses. Jadi, presiden kami ingin memberi pacarnya kesempatan untuk menandatangani kontrak. Dia adalah orang yang memiliki hati nurani dan rasa tanggung jawab. Memiliki visi seorang bos. Bos yang punya visi. Sangat sulit menemukannya. Saya sedang bekerja lembur ketika presiden bertemu dengan saya. Bocah itu. Aku harus memberinya pelajaran ketika aku kembali. Siapa yang Anda rencanakan untuk memberi pelajaran? Bukan apa-apa. Apa kau masih berhak membicarakan dia sekarang? Seseorang sepertimu tidak layak untuk menjadi salah satu artis di Tianshu Entertainment. Seseorang yang tidak punya hati, tidak punya prinsip, dan bangkrut secara moral sepertimu. Sama sekali tidak layak menjadi seorang artis. Dan kau tentu saja tidak layak mendapatkan gadis baik seperti dia. Pria brengsek seperti dia, layak untuk dicabik-cabik. Lebih jauh lagi aku akan meminta Tianshu Entertainment mengeluarkan pernyataan. Kamu Chen Wenxi akan menjadi masuk daftar hitam permanen oleh Tianshu Entertainment. Aku percaya bahwa dengan pengaruh dari Tianshu Entertainment, tidak ada perusahaan yang akan berani mengontrakmu. Chen Wenxi kemungkinan besar sudah tamat di industri hiburan. Tanpa Liu Yi dia itu apa? Dia bukan siapa-siapa. Tidak mungkin, bagaimana bisa seperti ini? Kontrak ini ditandatangani karena dirimu. Itu karena presiden kami melihat kerja kerasmu. Dan itulah sebabnya dia memberinya kesempatan. Sekarang dia bahkan tidak tahu cara menghargainya. Jadi sangat pantas jika kau merobeknya sendiri. Jangan robek kontrakku. Kembalikan padaku. Kontraknya kontrakku. Kembalikan kontrak itu padaku. Tolong jangan merobeknya. Cintai dirimu sendiri sebelum kamu mencintai orang lain. Pilihlah pasanganmu dengan hatimu. Pengabdian butamu padanya hanya mengakibatkan dia dengan rakus mengambil segalanya darimu. Dia menerima kebaikanmu. Begitu saja. Anda harus belajar mencintai diri sendiri agar orang lain juga mencintaimu.
Terima kasih. The film was translated Dan and terima kasih narrated Asisten by Kin. M Media. Sama-sama. Chen Wenxi, mulai hari ini dan seterusnya. Kamu dan aku tidak memiliki hubungan. Tidak. Selain itu, aku akan melaporkan ini ke polisi. Lo percakapan antara kalian berdua akan digunakan sebagai bukti. Aku percaya polisi akan mendapatkan kembali setiap sen yang kau tipu dari Nona Liu Yi. Lihat apa yang aku katakan tadi malam. Semuanya menjadi kenyataan, bukan? Anda setuju begitu dia meminta uang. Kamu bahkan rela pakai sertifikat rumahmu buat bayar utangnya. Apakah kamu idiot? Sudah kubilang padamu untuk membimbingnya, untuk menghiburnya bukan untuk mengejeknya. Jika Anda tidak dapat berbicara dengan benar, tutup saja mulut Anda. Cukup. Belajarlah dari kesalahan Anda. Jangan terlalu bodoh di masa depan. Brengsek seperti itu tidak layak dipertahankan. Masih ada masa depan yang lebih baik, lepaskan saja. Terima kasih. Qin Xiao memberitahuku, dia akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda mendapatkannya. Uang dan properti Anda kembali. Berterima kasihlah padanya untukku. Bagaimana kalau begini kamu tidak perlu membayar? Sewa lagi mulai sekarang. Kamu yang memasak dan membersihkan untuk kami. Dan saya akan memberimu uang tambahan. Tidak, itu tidak akan berhasil. Sewanya 500 yuan sebulan. Sudah merupakan tawar-menawar bagi saya. Jika Anda mengizinkan saya tinggal di sini secara gratis, saya akan merasa lebih buruk lagi. Belum lagi kamu sekarang meminta uangmu kembali. Tidak masalah, cukup masakan kami. Beberapa hidangan enak. Meskipun kamu agak konyol, masakanmu sebenarnya cukup enak. Ambillah. Ini adalah biaya hidup saya. Anda memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya. Saya bukan orang yang pilih-pilih makanan. Tidak, kalian sudah memberi saya 100.000 yuan kemarin. Dan Anda memberi lebih banyak hari ini. Ini, bagaimana saya bisa menerima ini? Halo, boleh saya tanya? Siapa Nona Liu Yi? Saya. Ada paket di sini yang perlu Anda tanda tangani. Terima kasih. Sama-sama. Kenapa hanya ada informasi penjemputan saja, dan tidak ada informasi pengirim? Buka dan lihat. Sertifikat rumah? Sertifikat rumah. Efisiensi Qin Xiao luar biasa. Apakah ini nyata? Maksudnya asli atau palsu apa? Apakah ini akta rumah ini? Apa? Apa? Bantu saya memeriksanya dengan cepat. Apakah itu nyata? Dengan baik. Apakah itu nyata? Ini asli. Itu nyata. Apa yang dikatakannya lagi? Li Bei kehilangan kuda, tak tahu untung atau buntung. Itu seperti kakek saya kehilangan kuda. Siapa tahu bawa untung. Benar, kakek saya kehilangan kuda, siapa tahu bawa untung. Villa ini dulunya. Mungkin kan? Presiden, sepertinya Meng Xian akan mengakhiri kontraknya dengan Tianshu Entertainment. Meng Xian dipilih sendiri dan menjadi terkenal oleh Tianshu Entertainment. Apakah mereka akan membiarkannya pergi begitu saja? Tapi itulah yang dibicarakan semua orang di kalangan ini. Lebih baik percaya itu benar. Anda mengirim seseorang untuk melakukan kontak. Pergi dan lihat sendiri. Kamu bilang aku mendapat promosi, Benar sekali. tapi saya hanya berada di perusahaan selama 2 atau 3 hari. Itu keputusan presiden. Ada satu hal lagi. Presiden secara khusus meminta Anda yang menanganinya. Apa itu? Bintang besar Meng Xian. Anda mengenalnya kan? Saya bersedia. Saya sebenarnya cukup menyukai film-filmnya. Dia berencana untuk mengakhiri kontraknya dengan Tianshu Entertainment. Presiden ingin Anda mencari Meng Xian dan mengontraknya ke perusahaan kita. Hari ini adalah hari yang baik. Saya sudah memutuskan. Kami bertiga akan menjadi saudara bersumpah di sini. Ini benar-benar tidak masuk akal. Berhenti bicara, Xiaoyi. Kamu mabuk. Saya tidak mabuk alkohol sebanyak ini. Untukku. Bukan apa-apa. Saya biasanya minum di peti. Biarkan dia minum.
Dia sudah menekan dirinya sendiri begitu lama. Dia berhak untuk bersantai hari ini. Datang. Temani aku dan minum. Presiden, apakah Anda masih minum? Kondisi lambung Anda. Tidak masalah. Saya ingin bersulang untuk Liu Yi. Mari kita semua minum, saudari. Mengapa kepalaku sangat sakit? Astaga, sudah hampir jam 10. Ini buruk kerja. Tunggu, bukankah hari ini hari Sabtu? Ponsel siapa ini lagi? Presiden, ada kabar baik. Ada apa denganmu? Bukan apa-apa. Apa itu? Grup Liu dari Shangjin berencana untuk berinvestasi di kota kita pada proyek senilai 1 triliun yuan. Lokasinya sudah dipilih. Di mana itu? Tepat di kompleks perumahan, tempat Anda dan Nona Liu Yi tinggal. Saya dengar mereka sudah melakukan survei lokasi. Ini buruk. Saya harus kembali. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Tidak perlu. Bagimu untuk melawan grup Liu demi dia. Kita tidak mampu memprovokasi mereka. Bawa aku kembali dulu. Baiklah, pergilah berpamitan. Villa ini adalah yang terbaik di seluruh kompleks, bukan? Pada harga pasar saat ini, villa ini bernilai setidaknya 50 juta yuan. Siapa kalian semua? Apa yang kamu lakukan di rumahku, Nona? Kami di sini untuk memberitahu Anda untuk pindah dari villa ini dalam waktu 2 hari. Apakah kalian semua keluar dari pikiranmu? Ini villaku. Mengapa saya harus pergi? Karena kami grup Liu telah membeli seluruh kompleks ini. Apa grup Liu-mu? Ingin merebutnya dengan paksa? Kenapa kalian berdua kembali? Grup Liu membeli seluruh kompleks tersebut. Kami mengkhawatirkanmu. Jadi kami datang untuk memeriksanya. The film was Seluruh kompleksnya. translated and Berapa biayanya? narrated by M Media. Bintang besar Meng Xian ada di sini. Ini membuat segalanya sulit. Dan yang lainnya adalah Presiden Tianshu Entertainment. Saya khawatir kita tidak bisa menangani ini sendiri. Bagaimana kalau kita kembali dan melapor kepada Nona tertua? Mari kita bernegosiasi dulu. Jika itu tidak berhasil, kita akan memberitahunya. Anda ingin kami pindah? Tidak masalah. Pertama hitung harga villa ini dan kompensasinya. Jika semuanya beres dan kontrak ditandatangani, kami akan pindah tentu saja. Villa ini adalah raja kompleks. Nilainya 60 juta yuan di pasar. Kami akan pindah. Sesederhana itu. 60 juta yuan? Apakah Anda mencoba merampok kami? Temukan seseorang yang bisa. Temukan seseorang yang bisa. Jangan buang waktu di sini. Kami akan kembali untuk melapor kepada Nona tertua. Saat itu, saya harap Anda masih punya keberanian untuk mengatakan itu. Jadi maksudmu, 60 juta yuan ini, rumah mewah, bahkan tidak akan menangkapku. Setengah nilainya. Grup Liu akan beruntun untuk memberimu seperenam dari itu. Haruskah kita memanggil polisi? Percuma saja. Grup Liu adalah yang terbesar konglomerat di tanah air. Mereka mempunyai kekuatan yang sangat besar. Memanggil polisi tidak akan menghasilkan apa-apa. Apakah kita akan menyerahkannya begitu saja? Puluhan juta untuk mereka. Itu uangku. Mungkin saya bisa membantu Anda. Apa yang bisa dilakukan siswa sepertimu? Saya benar-benar punya cara. Cukup aku tahu maksudmu baik. Tapi situasinya istimewa sekarang. Itu bukanlah sesuatu yang bisa Anda ikuti. Saya berharap rindu tertua itu yang terus mereka bicarakan adalah hal yang wajar. Jika tidak, meskipun mereka memberi Anda 100 yuan, kamu harus mengambilnya. Ini pertama kalinya aku mendengarnya. Liu Xi. Dari seseorang yang berani membuat seperti itu, tuntutan yang keterlaluan kepada grup Liu, saya harus mengatakannya. Kalian berani. Nona Liu, villa ini bernilai 60 juta yuan di pasar. 800 yuan ambil atau tinggalkan. Dan kami menandatangani kontrak sekarang. Jangan beritahu aku padamu. Ingin memaksakan penjualan? Dan bagaimana jika saya melakukannya? Apakah kamu tidak takut reaksi publik karena bertindak seperti ini? Meng Xian kan? Saya menunjukkan rasa hormat kepada Anda.
dengan memanggilmu Guru Meng. Jika saya tidak menunjukkan rasa hormat kepada Anda, kamu cuma seorang penyanyi murahan. Percayalah dengan satu kata, saya bisa membuat Anda menghilang dari industri hiburan. Yi Cheng, Presiden Tianshu Entertainment, 51% saham Tianshu Entertainment, milik grup Leo. Anda ingin berganti pemilik, jangan lupa kamu anjing siapa. Apa yang Anda lakukan? Halo Ketua, Halo pimpinan. saudara laki-laki. Saudara laki-laki, Saudara laki-laki, Saudaraku, mengapa kamu ada di sini? sudah kubilang aku tidak akan mewarisi grup Liu. Grup Liu tidak ada hubungannya denganku. Saudaraku, jangan seperti ini. Anda telah mencarinya selama bertahun-tahun. Belum ada satu petunjuk pun. Saya khawatir mereka sudah lama sekali. Diam, bawa dia kembali. Jangan pernah datang ke sini lagi. Tuan muda, area ini sudah dibeli oleh kami. Kami berencana merobohkan semuanya dan membangun kembali. Itu idemu bukan? Tidak. Aku mendengar hal itu dari ibu. Diam. Selama aku di sini, tidak ada yang diizinkan menyentuh villa ini, termasuk seluruh kompleks ini. Setiap helai rumput di dalamnya, setiap bata dan ubin, siapapun yang menyentuhnya mati. Presiden Tianshu Entertainment. Seorang selebriti superstar. Ya, Tuan muda dari grup Liu. aku tidak akan pergi. Tidak sampai aku menemukan. Apa hubungannya dengan saya? Aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu hanya saja. Jadi itu tidak disengaja. Apakah itu berarti kamu boleh berbohong padaku? Kenapa kamu selalu berbohong padaku? Dan selalu menggangguku? Kalian berdua harus pindah. tidak. Tidak. Ini rumahku. Aku punya hak untuk membuatmu pergi. Saya membayar sewa. Saya juga membayar sewanya. Aku tidak bisa pindah sekarang. Aku akan mengembalikan uangmu. Apakah Anda mulai terbiasa dengan telepon? Saya tidak punya niat buruk terhadap Anda. Saya juga tidak. Dan itu tidak seperti aku. Menyembunyikannya darimu dengan sengaja. Itu kamu yang salah memahami identitasku sejak awal. Setelah kamu mabuk tadi malam, kamu mengamuk. Kamu membuatku sangat marah hingga hampir batuk darah. Jika bukan karena kamu. Jika bukan karena apa? Jika bukan karena fakta bahwa Anda adalah tuan tanah saya, aku akan memukulmu. Saya seorang superstar papan atas. Dan kamu menyebutku simpanan, mainan untuk orang lain. Pernahkah kamu mempertimbangkan perasaanku? Maka Anda bisa menjelaskannya. Bukannya aku menghentikanmu untuk menjelaskan. Salah siapa itu? Anda mengatakan semua yang ingin Anda katakan. Apa yang tersisa untuk dikatakan orang lain? Saat kamu mabuk, kamu baru saja menangkap siapapun yang ada di sana. Dan terus, kamu kasih orang lain kesempatan menjelaskan. Benar, dan dia juga. Yi Cheng, pria itu adalah Presiden Tianshu Entertainment. Dan kamu memanggilnya gay. Saat kamu mabuk, The film kamu was bahkan melingkarkan translated tanganmu di and lehernya. narrated Dan memanggilnya by adikmu. M-Media. Anda tidak tahu. Wajahnya saat itu hitam seperti arang. Liu Yi. Sebesar apa bunuh diri sosialmu tadi malam? Itu hanya aku yang berganti pakaian dengan Qin Xiao. Anda seorang presiden. Berganti pakaian dengan asisten? Apakah ada sesuatu terjadi di balik layar? Anda harus menanyakan hal itu padanya. Apa hubungannya dengan saya? Hari itu di kamar mandi. Apa yang kamu lakukan padaku? Anda belum lupa bukan? Jadi kalian berdua sudah menjadi sesuatu sejak lama. Tidak. Saya sedang mengepel lantai dan tidak sengaja membuat pakaiannya basah. Itu saja? Bukankah alur pemikiranmu sedikit tidak normal? Alur pemikirannya memang agak unik. Liu Yi kurang pengalaman sosial bagaimanapun juga. Itu normal baginya untuk membiarkan pikirannya melayang. Dan bagaimana denganmu? Tuan muda dari grup Leo. Bersedia merendahkan diri dan tinggal bersama kami. Apa tujuan Anda? Lagi pula tadi di luar. Perilakumu sangat mencurigakan. Villa ini tampaknya memiliki beberapa arti khusus bagimu. Keluargamu memang mau hancurkan tempat ini. Namun Anda memblokirnya secara agresif. Itu tidak masuk akal. Ini harus menjadi urusan keluarga Anda. Aku seharusnya tidak bertanya. Tapi ini villaku. Tidakkah kamu pikir kamu harus memberitahuku? Apa tujuanmu? Villa ini dulunya milik teman lama saya. Seorang teman lama. Keluargamu akan berusaha sejauh itu. Itu mungkin lebih dari sekedar teman lama bukan? 22 tahun yang lalu, ayah saya membawa kakak saya ke kota Hai. Apa hubungannya dengan saya? Villa ini awalnya atas namanya. Apa? Jadi maksudmu Liu Yi adalah adikmu? Tidak. Belum terkonfirmasi. Itu ayah Liwi. Ayahku. Ayahmu menghilang saat kamu masih kuliah. Sekarang saya tidak bisa menemukan informasi apapun tentang dia sama sekali. Seolah-olah dia lenyap begitu saja. Tidak ada catatan tentang orang seperti itu. Mungkinkah dia sudah mati?
Dia pasti telah mengubah dirinya sepenuhnya. Mengubah identitasnya. Itu juga yang saya pikirkan. Dan nama ayah saya bukan Liu Shengquan, namanya Liu Ruhai. Yang pertama tak ada catatan. Bertepatan persis dengan waktu, hilangnya yang kedua. Bertepatan persis dengan waktu Liu Shengquan muncul. Jadi maksudmu Liu Shengquan? Dan Liu Ruhai adalah orang yang sama? Hanya itu yang bisa menjelaskannya. Dan nama kakakku juga Liu Yi. Sekarang properti ini atas namanya. Lalu apalagi yang membuat Anda merasa tidak yakin? Dia pasti adikmu. Saya punya saudara laki-laki. Hal ini tidak sesederhana itu. Nama-namanya cocok, catatan properti cocok, tapi itu tidak cukup. Anda perlu mendapatkan tes DNA. Tes DNA. Hanya tes DNA adalah satu-satunya bukti untuk membuktikan identitas Anda. Setelah tes DNA selesai, buktikan kamu saudara perempuannya. Namun, aku perlu mendiskusikan ini dengan ibuku. Aku akan memastikan dia bekerja sama. Aku ingin sendiri untuk sementara waktu. Apapun yang Anda putuskan, saya akan mendukung Anda. Meskipun itu grup Liu, mereka tidak akan bisa menghentikanmu. Istirahatlah. Meskipun saya hanya seorang bintang, saya masih punya sedikit pengaruh. Jadi buatlah keputusan Anda sendiri. Saya mendukung Anda. Selama bertahun-tahun ini aku mencari kamu dan ayah. Sekarang setelah aku menemukan kalian, kamu harus mempertimbangkannya dengan serius. Bagaimanapun kita adalah keluarga. Terima kasih. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Liu Shengquanlah yang mengirimmu ke sini, Kang? Susah ditebak, kalian berdua seorang presiden dan superstar. Bahkan tidak mampu membeli satu rumah? Apakah dia benar-benar adikmu? Lebih dari 90%. Jangan terlalu menekannya. Biarkan dia memutuskan sendiri. Dia sudah terlalu menderita sendirian selama bertahun-tahun ini. Aku bertanya-tanya. Menurutmu dia akan bahagia kembali ke grup Liu bersamamu? Bagaimana sikap ibumu dan wanita itu dari kemarin? Apakah menurutmu dia tidak akan ditindas setelah dia kembali? Selanjutnya hal yang paling penting. Di mana ayahnya? Sekarang, jika pertanyaan ini tidak dapat diselesaikan, saya khawatir dia tidak akan benar-benar bahagia. Kemanapun dia pergi, melindungi keselamatannya adalah sesuatu yang aku janjikan pada ayahnya. Saya tidak tahu sebelumnya, tapi sekarang aku tidak mengizinkannya The film was siapapun untuk translated menyakitinya, and bahkan jika narrated itu by Anda grup Liu. Media. Meskipun di matamu, saya hanya seorang penyanyi. Saya menepati janji saya dan hormati kata-kataku. Selain itu, saya juga sudah menerimanya. Bantuan dari ayahnya. Karena itu, saya tidak akan membiarkan dia disakiti. Ibu kamu harus membelaku. Siapa yang telah membuat? Nona Su, Xiao si kesal. Itu saudaraku. Dia sebenarnya memarahiku di depan semua orang untuk seorang wanita. Saya saudara perempuannya. Bagaimana dia bisa memperlakukanku seperti ini? Kamu bertemu kakakmu? Ya, tepat di sana di lingkungan baru itu. Sedang dikembangkan di kota Hai. Kamu pernah memberitahuku sebelumnya bahwa kamu ingin berinvestasi di proyek mewah triliunan yuan di kota Hai. Itu tempatnya. Ya, konyol. Bukankah sudah kubilang untuk tidak menyentuh area itu? Ibu, proyek di lingkungan itu sangat bagus. Jika kita merobohkannya dan membangunnya kembali, kita pasti bisa menghasilkan banyak uang. Bukankah ini demi keluarga kita? Kamu baru saja bilang kakakmu memarahimu karena seorang wanita. Apa yang terjadi? Saya pergi untuk berbicara dengan pemilik hari ini untuk membuat mereka pindah. Kami akan menandatangani kontrak. Ketika tiba-tiba beberapa wanita muncul dan Meng Xian itu bersama dengan Presiden Tianshu Entertainment, Yi Chang, mengklaim bahwa villa itu layak 60 juta yuan, tidak kurang 1 sen pun. Tidakkah menurutmu mereka memang begitu? Benar-benar tidak masuk akal. Lalu, saya jelas tidak setuju jika semua pemiliknya seperti mereka menuntut apapun yang mereka inginkan. Itu akan menjadi bencana. Selain itu, seorang penyanyi dan presiden sebuah perusahaan kecil. Apakah kita benar-benar takut ada mereka? Jadi kamu tidak setuju? Tentu saja tidak. Aku sudah melakukannya. Tidak ada lagi yang perlu mereka katakan. Tapi kemudian kakakku muncul dan memarahiku secara langsung. Kamu bilang pemilik villa itu adalah seorang wanita dan kakakmu keluar dari villa itu. Ya, dan sepertinya mereka sudah melakukannya. Hubungan yang sangat dekat. Benarkah begitu? Tidak. Aku harus pergi melihatnya sendiri.
Xiaoyi, kamu sudah dewasa sekarang. Kamu harus kuat. Jadilah tangguh. Apakah kamu mengerti? Ayah, aku punya ayah. Aku tidak ingin menjadi kuat, dan aku tidak ingin menjadi tangguh. Gadis bodoh. Ayah tidak bisa melindungimu selamanya. Akan tiba harinya saat kamu menikah. Aku tidak akan menikah. Aku ingin ayah melindungiku seumur hidupku. Tapi ayah akan menua suatu hari nanti kau tahu. Aku tidak peduli. Jalan yang bisa ayah tempuh bersamamu. Ada batasnya. Dan kebahagiaan yang bisa ayah berikan padamu. Sudah ayah berikan. Kebahagiaan masa depanmu akan diberikan oleh orang lain. Dan orang itu akan jauh lebih baik daripada ayah. Sebelum dia menemukanmu. Kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Tidak. Xiaoyi tidak patuh lagi. Jika kamu tidak menjadi kuat, saat ayah sudah tua nanti, bagaimana kamu akan merawat ayah? Jadi aku juga harus kuat. Ayah? Apakah orang itu yang kamu sebutkan? Abang saya. Mengapa ibumu pergi ke kota Hai? Bagaimana saya tahu? Dia baru saja mendengar kakakku berada di kota Hai, dan bahwa dia dan seorang wanita. Kami tinggal di sebuah villa. Yang mana? Villa istana kerajaan, yang saya rencanakan untuk dirobohkan dan dibangun kembali. Semua 32 villa. Kamu bilang di dalam sana. Bukan hanya ada seorang wanita yang tinggal di sana, tapi kakakmu juga ada di sana? Mengapa reaksi Anda sama anehnya dengan ibuku? Berapa usia wanita ini? Siapa namanya? Saya tidak memperhatikan namanya, tapi dari kelihatannya, dia seharusnya seusiaku. Mirip sekali dengan foto ibuku, ketika dia masih muda. Xiangxi. Ayah. Ibu? Ibu, kamu sudah 25 tahun, tapi masih seperti anak kecil. Begitu manja. Aku tidak peduli aku putrimu. Kemana kamu pergi? Aku ikut denganmu. Kamu baiklah-baiklah. Sudah 20 tahun. Setiap helai rumput dan pohon di sini, sepertinya persis seperti dulu. Ini seperti itu. Ini benar-benar sangat mirip. Keduanya benar-benar kacau. Ini menyebalkan. Saya tidak menghakimi. Tapi kenapa Anda terlibat? Aku ada konser besok. Aku akan membawanya. Apa hubungannya itu denganmu? Saya punya sesuatu. Lebih penting dilakukan dengannya besok. Kalian bisa buat rencana nanti. Dia setuju pergi bersamamu? Aku tanya dia dulu. Apakah kamu tidak mengerti konsep first come first serve? Dia tidak akan pergi bersamamu. Dan The mengapa film harus? was translated Apapun yang kamu katakan, and pergilah. narrated by M Media. Xiaoyi, aku ada konser di stadion besok. Saya sudah bersiap. Tiket barisan depan untuk Anda. Tidak pergi. Saya seorang superstar papan atas. Secara pribadi mengundang Anda ke konser saya. Anda menolak saya? Apa aku tidak punya harga diri? Hanya karena kamu mengundangku. Apakah itu berarti aku harus pergi? Mengapa kamu mendorongku? Baiklah. Kalian berdua berhentilah berdebat. Menyebalkan sekali, aku sudah bilang, aku tidak akan pergi. Xiaoye. Rumah yang dulu kamu tinggali, saya menebusnya untuk Anda. Apakah kamu serius? Ya. Kalau begitu ayo pergi sekarang. Mungkinkah dia benar-benar adikku? Kenapa kamu lagi? Aku di sini bersama ibuku untuk melihatnya. Ini adalah milik pribadi kami. Kami tidak menerima orang luar. Silakan pergi. Seluruh lingkungan ini milik grup Liu kami. Ibuku adalah kepala dari grup Liu. Mengapa kita tidak bisa berada di sini selama aku belum melakukannya? Menandatangani kontrak. Tempat ini bukan milikmu. Silakan pergi. Anda ingin melempar telur ke batu dan melawan kita? Anda Nyonya Sun, apa maksudnya ini? sangat mirip sekali. Nyonya Sun, Siapa namamu? Nyonya Sun, tolong tunjukkan harga diri. Maafkan saya tadi impulsif. Saya tidak membuatmu takutkan. Ibu, kenapa ibu ada di sini? Nah, katakan padaku dengan cepat, gadis ini. Apakah dia benar-benar adikmu atau bukan? Ibu, seharusnya ibu memberitahuku sebelum datang ke sini. Melakukannya dengan cara ini. Dengan kesepakatan sebesar ini, apakah kamu berencana menyembunyikannya dariku? Masalah ini cukup rumit. Tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Apakah dia adikmu atau bukan? Hampir bisa dipastikan. Berpegangan tangan. Kemana kalian berdua berencana pergi? Apa hubungannya itu denganmu? Sejujurnya,
Kamu benar-benar wanita paling tak tahu malu yang pernah kutemui. Apa hakmu untuk menghinaku? Anda sebaiknya menjelaskan diri Anda dengan jelas. Siapa yang tidak tahu malu? Yi Chang, kamu memang begitu, Presiden Tianshu Entertainment. Tapi malah berebut cinta dengan seorang penyanyi demi wanita. Dan saya juga mendengar. Itu kalian bertiga. Anda benar-benar tinggal bersama. Ini benar-benar membuka mata. Kami hanya teman sekamar. Teman sekamar, alasan sekonyol itu pun bisa kamu katakan. Salah satunya adalah presiden yang memiliki kekayaan bernilai ribuan triliun yuan. Dan yang lainnya adalah superstar papan atas. Siapa di antara mereka yang tidak mampu membeli tempat sendiri? Apakah saya berhutang penjelasan kepada Anda atas tindakan saya? Anda melampaui batas Anda, bukan? Orang jujur tidak perlu takut. Hubungan kita benar-benar tidak bersalah. Benar-benar tidak bersalah. Kalian bertiga tinggal bersama. Siapa yang akan percaya itu? Xiaoxi diamlah. Saudaraku, kamu berteriak padaku lagi. Ibu? Apa yang sedang terjadi dengan mereka berdua? Apa hubungan mereka dengan Xiaoyi? Mereka adalah... Anda tidak diterima di sini. Silakan pergi. Kamu pikir kamu siapa? Seluruh harta milik ini adalah miliknya. Grup Layu kami. Apakah kamu tidak mendengar apa yang kukatakan? Aku menyuruhmu diam. Kamu diamlah sebentar. Xiaoyi, kamu dan mereka. Saya bukan putri yang Anda cari. Anda tidak diterima di sini. Silakan pergi, kamu. Mari kita kembali untuk saat ini. Ayo kita pergi. Anda ingin berdamai? Takkan kubiarkan kamu berbuat semaumu. Jadi tempat seperti inilah yang Anda tinggali. Kalau begitu sepakat, ayah serahkan semuanya padamu. Bagus, aku pasti akan menjaga ayah dengan baik. Janji kelingking, Janji kelingking, janji kelingking, dan sumpah setia. dan sumpah setia. Gak boleh ubah pikiran, yang ubah jati anak anjing. Gak boleh ubah pikiran, yang ubah jadi anak anjing. Mari kita segel. Xiaoyi sangat penurut. Ayah akan pergi membelikanmu es krim. Ya. The film was translated and narrated by M Media. Biarkan dia mendapatkan kedamaian dan ketenangan. Ayah? Di mana kamu sebenarnya? Xiaoyi sangat merindukanmu. Kamu bilang mereka hanya pindah untuk melindungi Xiaoyi? Ayahku membantu mereka. Sebelum ayahku pergi, dia menitipkan mereka berdua untuk menjaga Xiaoyi. Lalu bagaimana dengan ayahmu? Masih belum ada kabar darinya? Aku sudah bertanya pada Xiaoyi, tapi dia juga tidak tahu. Xiaoyi saat ini. Sebaiknya jangan ganggu dia saat ini. Banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini. Dia sudah sangat menderita. Dia tidak bisa memproses semuanya sekaligus. Jadi saat ini, jangan memancing emosinya. Jika tidak, hasilnya akan lebih buruk. Salahku karena gagal melindungi ayah dan anak itu. Aku hanya berharap dia segera menurunkan kewaspadaannya terhadap kita, agar dia bisa kembali ke keluarga kita. Siapa kalian semua? Apa yang kalian lakukan? Mengapa kalian membawaku ke sini? Anda pasti mantan pacar Liu, bukan? Tidak, aku tidak mengenalnya. Jangan khawatir. Saya di sini bukan untuk menargetkan Anda. Sebaliknya, saya di sini untuk membantu Anda. Bantu aku? Apakah kamu tidak ingin balas dendam? Anda tidak perlu membujuk saya. Menurutku semuanya baik-baik saja sebagaimana adanya. Xiaoyi, aku tahu kamu marah pada ibu, tapi selama bertahun-tahun ini, Saya tidak punya. Sejak aku bisa mengingatnya, saya belum punya ibu. Lagi pula aku tidak membutuhkannya. Memiliki ayahku saja sudah cukup. saat itu dia membawamu ke kota Hai sendirian, dan bahkan mengubah identitas kalian. Kami sama sekali tidak bisa menemukan kalian. Aku sudah mencari kalian berdua selama bertahun-tahun. Sekarang setelah aku menemukan kalian, tolong beri ibu dan aku kesempatan untuk menebus kesalahan atas semua yang telah hilang selama bertahun-tahun ini ya. Satu-satunya hal yang hilang dariku adalah ayahku. Adapun hal-hal yang tidak pernah saya miliki. Bagaimana Anda bisa berbicara tentang kehilangan mereka? Halo. Liu Chongwen ini buruk. Lihat tren topik hari ini.
Presiden sedang dalam masalah. Temukan seseorang untuk segera menekan opini publik. Juga, temukan Chen Wenxi. Seseorang sudah menanganinya. Dalam 2 menit terakhir dari 10 topik tren, 8 di antaranya tentang Nona Liu Yi. Semuanya sudah diturunkan, tapi orang-orang masih terus mempostingnya, menyebarkannya melalui berbagai saluran. Nona Liu, apakah benar demi kaitkan dengan Presiden Tianshu Entertainment? Kamu tega mencampakkan pacarmu yang 3 tahun itu. Apakah kamu punya pembelaan diri? Tidak benar, bukan saya. Saya tidak melakukannya. Nona Liu, menurut informasi kami, villa ini didapatkan setelah kamu dan Chen Wenxi putus. Apakah itu hadiah dari Presiden Tianshu Entertainment? Saya tidak melakukannya. Chen Wenxi bilang kamu mulai untuk mendekati Presiden Tianshu Entertainment, lalu tiba-tiba berubah pikiran dan mencampakkannya. Gimana kamu jelaskan itu? Tolong jelaskan. Tolong jelaskan. Bisakah kamu menjelaskannya? Bisakah kamu menjelaskannya? Aku tidak melakukannya. Aku dengar orang tuamu menelantarkanmu saat kamu masih kuliah. Kenapa merendahkan diri hanya untuk balas dendam? Bisakah kamu menjelaskan itu? Tolong jelaskan. Tolong jelaskan. Tolong jelaskan. Tolong jelaskan. Wanita keji, kamu merusak reputasiku. Hari ini, aku akan menghancurkanmu di depan semua orang. Xiaoxi, benarkah tidak apa-apa kita pergi ke sana? Kakakmu secara khusus berpesan kepada kita untuk tidak pergi. Jangan khawatir ibu, ini akan baik-baik saja. Tapi aku tetap berpikir, kita harus mendengarkan kakakmu. Ibu kamu tidak mau untuk berdamai dengan kakakku lebih cepat. Ketika kita sampai di sana, kami akan jelaskan semuanya. Aku percaya pada kakakku, pasti akan memahamimu. Tapi, dia bukan anak kandungku. Nona Liu Yi, apakah benar? Dipelihara 3 pria sekaligus, dan salah satunya adalah superstar papan atas. Bisa kamu klarifikasi ini? Apakah ini benar? Itu semua bohong. Dia bohong. Aku tidak melakukannya. Karena kamu menyangkalnya. Bisakah kamu jelaskan? Bagaimana kamu bisa pindah ke villa senilai 50 juta yuan ini? Villa ini milik saya, oleh ayahku. Bukan urusan dia. Apakah ada orang lain tinggal bersamamu di villa? Kami hanya teman sekamar. Jadi kamu mengatakan, kamu memang dengan 3 pria sekaligus? Bagaimana kamu bisa? Ketiganya bahagia? Hubunganku dengan mereka sama sekali tidak bersalah. Saya tidak melakukannya. Xiaoyi, aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku. Jangan tinggalkan aku. Itu kamu? Xiaoyi, kita punya sejarah 3 tahun. Kamu tidak bisa pergi begitu saja dariku. Akulah yang mengecewakanmu. Tapi tolong jangan tinggalkan aku. Apakah ini benar? Saya tidak melakukannya. Dia berbohong. Aku tahu aku tidak sekaya mereka. Dan aku tidak bisa memberikan gaya hidup yang kamu inginkan. Tapi aku benar-benar mencintaimu. Xiaoyi, jangan tinggalkan aku ya. Aku mohon jangan tinggalkan aku, Xiaoyi. Brengsek, lepaskan putriku. Nyonya, Anda baru bilang Nona Liu Yi adalah putri Anda. Apakah itu benar? Liu Yi adalah putriku. Putrimu mencampakkan pacarnya, yang 3 tahun cuma demi nampel sama presiden. Dan apakah kamu tahu? Putrimu terlibat dengan 3 pria sekaligus. Sebagai ibunya, siapa yang memberitahumu hal itu? Dia baru saja mengakuinya sendiri. Apakah kamu melihatnya dengan mata kepalamu sendiri? Ibu, ini salahku karena tidak menjaga Xiaoyi. Ini semua salahku. Anda pasti Chen Wenxi. Ini aku. Kamu berani memanggilku ibu? Aku sudah mencarimu kemana-mana. Beraninya kamu menunjukkan wajahmu di depanku. Ibu, ini semua salahku. Aku tidak menjaga Xiaoyi dengan benar, yang membuatnya menempuh jalan ini. Ayo pukul aku. Saya butuh penjelasan. Bukankah kita seharusnya begitu? Akan kembali sekarang? Apa maksudmu? Dengan menghalangi jalan kita, percayalah dia akan baik-baik saja. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Dia sendirian di rumah sekarang. Diserang oleh semua orang. Dia menghadapi ini sendirian. Dan kamu bilang dia akan baik-baik saja. Liu Shengquan sudah mati. Apa? Apa? Kamu memperdaya perasaan putriku dan menjadikannya ATM pribadimu. Presiden, perusahaan putriku, memberimu kesempatan lagi untuk menandatangani kontrak, mengingat kinerjamu di tempat kerja. Tapi kamu malah membalas air susu dengan air tuba, menendang orang yang telah membantumu. Dan kamu bahkan mempermalukannya di depan umum. Kamu pantas mati karena memperlakukannya seperti itu. Dia memberikan segalanya untukmu selama 3 tahun. Kamu benar-benar pantas mati. Kamu menguras nilai putriku. Dan kamu bersekongkol dengan orang lain untuk mencuri aset putriku. Siapa yang memberimu keberanian? Aku tidak. Aku tidak. Apakah kamu pikir aku tidak tahu semua yang telah kamu lakukan? Hari ini, kenapa kamu datang lagi? Apakah ini hanya kebetulan? Xiaoyi, ibu minta maaf. Ibu tahu kamu sudah menderita bertahun-tahun. Tolong beri ibu kesempatan untuk menebus kesalahan pada dirimu. Ya. Terima kasih, Xiaoyi. Terima kasih telah memaafkan ibu. Brengsek. Mengapa ketika semuanya berjalan sesuai rencanaku? Namun pada akhirnya Anda tetap memilih untuk memihak mereka. Mengapa? Nyonya, apakah Anda sadar bahwa putri Anda mencampakkan mantan pacarnya hanya
demi menggait pria kaya. Pria yang dimaksud mengklaim bahwa selama 3 tahun mereka bersama. Apakah kamu mengetahui hal ini? Aku tidak pernah. Tidak sekalipun, biarkan dia menyentuhku. Ibu percaya padamu. Apakah kamu akan mengaku sendiri? Atau perlu kusuruh orang lain menceritakannya padamu? Memberitahu apa? Siapa yang menyuruhmu menyebarkan rumor dering? Siapa yang menyuruhmu bersekongkol dengan mereka? Dan datang ke sini untuk memfitnah putriku? Tidak, bukan aku. Semua yang kukatakan adalah benar. Itu semua benar. Xiaoxi, katakan pada mereka. Beritahu mereka apa? Siapa yang menyuruhnya menyebarkan rumor dering untuk menjelekkan kakakmu? Saya tidak tahu. Kamu tidak tahu. Tapi karena orang-orang mengatakannya, itu pasti benar. Saya tidak melakukannya. Dia berbohong. Xiaoxi, selama lebih dari 20 tahun, keluarga Liu telah memperlakukanmu dengan baik, bukan? Tidak. Lalu kenapa kamu terus-menerus melawan kami dan mencegah kakakmu kembali ke keluarga Liu? Ibu, sebenarnya aku tidak melakukannya. Kenapa aku tidak mau kakakku untuk kembali ke keluarga Liu? Masih membuat alasan? Apakah kamu pikir aku tidak tahu siapa yang memanggil orang-orang ini ke sini? Apa yang kamu bicarakan? Saya tidak mengerti. Jangan panggil aku ibu. Aku membesarkanmu selama lebih dari 20 tahun. Dan pada akhirnya kamu berbalik menindas putriku. Bahkan jika aku memelihara anjing, itu akan lebih setia daripada kamu. Ini semua salahmu, semua salahmu. Kenapa kamu harus muncul di sini? Kenapa kamu masih hidup? Jika bukan karena kamu, saya akan tetap menjadi pewaris keluarga Liu. Nona muda, kurasa kamu sudah lupa siapa dirimu sebenarnya. Itu benar. Hanya karena aku bukan keturunan Liu. Sekarang dia kembali. Kamu akan menendangku ke tepi jalan, kan? Aku tidak pernah berpikir untuk mengusirmu. Bagaimanapun kamu sudah memanggilku ibu selama lebih dari 20 tahun. Selama bertahun-tahun ini kasih sayang yang kumiliki untuk Xiaoyi, ku berikan kepadamu sebagai gantinya. Kenapa kamu masih belum puas? Anda akhirnya mengatakannya dengan lantang. Anda hanya mengadopsi saya karena kamu diliputi rasa bersalah. Selama bertahun-tahun Anda memberi saya cinta yang kau miliki padanya. Tidakkah menurutmu itu menyedihkan? Selama ini aku tidak memperlakukanmu dengan buruk. Kamu seharusnya bersyukur. Saya tidak puas. Saya ingin semua yang dimiliki keluarga Liu. Itu semua harus menjadi milikku. Apa katamu? Saya awalnya ingin memberi kalian semua waktu untuk perlahan-lahan membiarkan keluarga Liu dilahap. Tapi saya tidak menyangka putrimu yang berharga untuk kembali. Tapi ayahku seharusnya sudah melakukannya. Mempercepat prosesnya sekarang. Pada saat Anda menyadarinya, saya takut dengan keluarga Liu. Tidak akan lagi menjadi milik keluarga Liu. Akulah yang menjadi kepala grup Liu tanpa izinku. Siapa yang berani membeli atau menjual saham grup Liu? Bagaimana jika ku bilang ayahku adalah Shangde? Jiangde adalah ayahmu? Seharusnya aku sudah menebaknya. Dulu saat dia membawamu kepadaku, dia hanya mengatakan kamu adalah putri dari kerabat jauh. Aku tidak pernah menyangka. Aku yakin ayahku sudah menyelesaikannya. Mengambil kendali atas seluruh grup Liu. Tidak, itu harus disebut grup Jiang. Shangde itu tidak punya kemampuan. Apakah kamu baik-baik saja? Nah, grup Liu Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. masih memasang wajah berani, kan? Saya khawatir seluruh grup Liu sudah berpindah tangan sekarang. Apakah kamu pikir, selama bertahun-tahun ini saat aku mencari Liu Yi, aku tidak memperhatikan pergerakan grup Liu, skema kecil Shangde? Apa kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu? Kamu bisa meneleponnya sekarang. Dan lihat, apakah kamu masih bisa tersambung? Anda masih mencoba berbohong kepada saya. Panggilan sudah tersambung. Aku bertanya padanya sekarang. Sudah punya ayahku mengambil alih seluruh grup Liu. Liu Xi kita sudah terbongkar. Bawa mereka pergi. Bawa mereka pergi. Tidak, Kirim dia ke kantor polisi. lepaskan aku, lepaskan aku. Saya adalah pewaris sejati grup Liu. Saya. Wanita inilah, dialah yang menyuruhku mengatakan itu. Tolong aku mohon, tolong ampuni saya. Ampuni aku mohon, ampuni aku. Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Ayo kita pergi dari sini dulu. Baik, berhenti di situ. Bagaimana kamu akan menghadapi mereka, Xiaoye? Itu terlalu mudah baginya. Saya sangat ingin menghajarnya. Kita hidup dalam masyarakat yang diatur oleh hukum. Mereka melanggar hukum. Hukum akan menanganinya secara alami. Meskipun saya tidak pernah setuju dengan metode Anda sebelumnya. Sepertinya memang begitu. Bergerak ke arah yang lebih baik. Dia bertindak seolah-olah
dia tidak peduli pada dunia, tapi sebenarnya dia cukup rapuh di dalam. Apalagi setelah semua yang dia lalui. Saya akan mengatakannya lagi, jika dia tidak mau untuk kembali bersamamu, tidak ada di antara kalian yang bisa memaksanya. Maafkan aku. Ibu tidak tahu, kamu menderita begitu banyak. Tidak apa-apa. Hidupku sebenarnya cukup memuaskan. Dan ayah juga sangat menyayangiku. Dia selalu muncul saat aku sangat membutuhkannya. Tidak peduli betapa bersalahnya perasaanku. Selama ayah memelukku, saya merasa aman. Mulai sekarang kamu punya ibu. Ibu akan melindungimu. Ayah bilang aku harus kuat. Saya tidak mengerti apa yang dia maksud saat itu. Sampai. Maafkan aku. Ini salah ibu karena tidak menjagamu dengan lebih baik. Jadi saya mulai tegar. Saya berhenti menangis dengan mudah. Saya memecahkan masalah saya sendiri ketika masalah itu muncul. Tapi sejak saat itu, ayah tidak pernah kembali. Aku tahu itu karena aku tidak cukup kuat. Itu sebabnya. Ayah tidak kembali menemuiku. Xiaoyi, maukah kamu pulang bersama ibu? Xiaoyi, apakah kamu benar-benar tidak mau kembali bersamaku? Grup Liu, pasti ada banyak hal yang terjadi saat ini. Aku akan datang mengunjungimu sebentar lagi. Kalau begitu kamu harus mengunjungiku. Jangan khawatir, saya pasti akan datang menemui Anda. Selama waktu ini, kalian berdua tolong jaga dia. Jangan khawatir, aku akan mengawasinya. Saya bukan penjahat. Apa yang kamu lihat? Ibu, ayo pergi. Batalkan semuanya. Pertemuanku besok. Anda juga melakukan itu, Kang? Aku juga membatalkan rencanaku. Karena besok aku mau. Baiklah, saya mengerti. The film was translated and Kamu kejam. narrated by M Media. Anda tidak akan bekerja hari ini. Tidak pergi. Hampir lupa bahwa Anda adalah presiden perusahaan. Baiklah, aku berangkat kerja. Tunggu. Pakai ini. Kemana kamu akan membawaku? Anda akan melihatnya sebentar lagi. Mengapa kita tidak mengemudi? Saya belum pernah naik kereta bawah tanah. Anda belum pernah naik kereta bawah tanah. Mengapa kamu membawaku ke sini? Sebenarnya aku belum pernah. Pernah ke pusat perbelanjaan sebelumnya. Anda belum pernah ke mall. Sejak saya masih kecil. Orang tuaku tidak pernah membawaku ke mall. Jadi, bisakah kamu mengajakku berkeliling untuk melihat-lihat? Kalau begitu, terpaksa aku ajak kamu jalan-jalan sekali. Bagaimana tadi?
Apakah kamu bersenang-senang hari ini? Saya senang. Apakah kamu bahagia? Saya juga sangat senang. Tunggu aku di sini, aku akan segera kembali. Kemana kamu pergi? Tunggu saja di sini. Ayah akan membelikanmu es krim. Ya. Kenapa dia belum kembali? Pernahkah Anda melihat seorang pria setinggi ini? Tidak, aku belum. Halo, pernahkah Anda melihat seorang gadis setinggi ini mengenakan gaun putih? Tidak. Belum melihatnya. Terima kasih. Saya pikir kamu akan meninggalkan saya juga. Kemana kamu pergi? Saya dulu. Saya sudah berada di sini sepanjang waktu. The film was translated and narrated by M Media.